Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus memiliki ukuran tubuh sangat kecil, antara 20 sampai 300 nanometer. Virus akan masuk ke dalam tubuh untuk menginfeksi manusia. Apabila seseorang bersin, maka droplet akan keluar. Kalau di dekatnya ada orang, maka droplet tersebut akan terhirup dan virus akan masuk melalui saluran napas. Virus yang masuk bisa mencapai miliaran. Virus hanya dapat hidup di dalam sel hidup. Sel hidup yang ditumpangi virus disebut sel inang. Sel inang dapat berupa organisme monoseluler maupun multiseluler. Virus memiliki kunci pada kakinya untuk dapat menancap pada membran sel yang disebut reseptor. Molekul reseptor untuk setiap jenis virus berbeda, dapat berupa protein atau oligosakarida. Ada atau tidaknya reseptor menentukan patogenesitas virus atau mekanisme infeksi dan perkembangan penyakit. Selanjutnya, virus akan masuk ke dalam sel melalui membran sel dengan bantuan enzim. Enzim tersebut salah satunya yaitu angiotensin converting enzyme. Enzim tersebut menempel pada permukaan luar sel-sel di beberapa organ seperti paru-paru, arteri, jantung, ginjal, dan usus. Ikatan dengan reseptor enzim inilah yang akan membantu virus masuk ke dalam sel inang. Virus akan mengeluarkan DNA virus ke dalam sel. DNA virus akan masuk ke dalam inti sel. DNA atau RNA pada virus merupakan penyusun genom yang berfungsi sebagai informasi genetik pada saat replikasi atau penggandaan. Selanjutnya, DNA sel manusia dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nukleat dan protein komponen virus. Hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virus baru. Virus baru akan menginfeksi sel-sel yang lain. Tubuh akan merespon dengan cepat virus ini dengan mengerahkan antibodi. Sel darah putih atau antibodi pada tubuh manusia akan menempel pada dinding virus. Antibodi merupakan sistem pertahanan tubuh yang bersifat spesifik. Fungsinya adalah merespon antigen yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga virus tidak bisa mengeluarkan DNA untuk mereplikasi. Selanjutnya, virus akan mati. Antibodi akan menjaga tubuh Anda dari serangan virus atau bakteri, sehingga tubuh Anda menjadi sehat. Hey ho Pop Gengs! Sejak dulu, sistem kekebalan tubuh atau imun manusia memang sudah berlomba dengan berbagai macam virus. Bagai sebuah perang, di dalam tubuh kita ini selalu terjadi perlombaan antara virus dan sistem imun. Mulai dari cacar, flu Spanyol, flu burung, SARS, Ebola, dan masih banyak lagi virus yang pernah bertarung dengan sistem imun umat manusia dari zaman ke zaman. Sekarang,
perang ini masuk ke babak baru, di mana lawan utama dari sistem imun adalah virus corona yang menyebabkan COVID-19. Nah, untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap bahaya virus corona dan perlunya peningkatan sistem imun kita, ayo kita tengok bagaimana sistem imun manusia melawan virus corona dalam episode DP Explore kali ini. Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana sistem imun manusia melawan virus corona, mari kita bahas dulu bagaimana virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Menurut World Health Organization, virus corona menyebar melalui tetesan kecil atau droplet yang keluar dari hidung dan mulut orang-orang yang terinfeksi corona saat bersin dan batuk. Droplet ini yang menempel pada benda-benda sekitar seperti tombol lift, tombol ATM, uang kertas, dan tempat lainnya yang bisa dihinggapi droplet. Nah, siapapun yang menyentuh tempat-tempat ini lalu menyentuh mata, hidung, dan mulutnya, maka virus corona mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam tubuh. Dan saat virus-virus ini masuk ke dalam tubuh, peperangan pun akan terjadi sebentar lagi. Sebut saja virus corona yang masuk ke dalam tubuh tadi adalah sebuah pasukan monster yang ingin menguasai kerajaan dengan cara menyerang salah satu benteng pertahanan. Benteng pertahanan yang dimaksud adalah saluran pernapasan dan paru-paru. Nah, untuk melindungi benteng ini, tubuh kita memiliki para tentara yang kita sebut dengan sistem imun. Saat para monster ini datang, pasukan tentara dari sistem imun akan mendeteksi adanya ancaman dalam tubuh dan bergegas untuk melakukan perlawanan. Nah, dalam peperangan ini, akan ada 3 kemungkinan yang terjadi di tubuh manusia, tergantung seberapa kuat tentara pengawal alias sistem imun kita dan seberapa cepat mereka mendapatkan solusi untuk mengatasi virus corona. Kemungkinan pertama, para tentara sampai pada tempat di mana virus corona menyerang. Jika tentaranya kuat dan cepat beradaptasi, maka mereka akan menang melawan virus corona dalam waktu singkat. Efek yang ditimbulkan peperangan ini pun hanya gejala penyakit ringan seperti demam maupun batuk. Kemungkinan kedua, para tentara kita yang bertugas melawan virus corona ini mengalami kebingungan panjang karena tidak mengenal musuhnya. Pada kejadian ini, sistem imun akan merasa bingung dan mulai menyerang sembarangan. Mereka tidak tahu mana kawan dan mana lawan. Jadi, hal ini akan menimbulkan banyak kerusakan di dalam tubuh. Hal ini akan berlangsung hingga sistem imun kita sadarkan diri dan mendapat cara yang tepat untuk mengalahkan virus corona. Dan setelah itu, masa penyembuhan pun akan dimulai. Lalu, kemungkinan ketiga atau yang terburuk adalah para tentara dalam tubuh kita ini kalah telak karena kurangnya pasukan dan lambatnya mereka dalam beradaptasi. Hal ini biasa disebabkan oleh malnutrisi, adanya riwayat penyakit yang mengurangi kapasitas sistem imun tubuh, atau usia yang sudah menua. Dalam situasi ini, orang yang terinfeksi corona akan mengalami gejala yang lebih berat, seperti demam tinggi dan sesak nafas. Bahkan tidak jarang, orang yang terinfeksi corona memerlukan bantuan ventilator untuk membantu pasien bernafas. Nah, setelah memahami kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di dalam tubuh kita bila terinfeksi virus corona, tentu saja kita menginginkan agar kondisi tubuh kita selalu kuat dan bisa menghadapi serangan virus. Makanya, kita perlu memperkuat sistem imun tubuh kita dengan berbagai cara. Makan makanan bergizi, hidup bersih, sampai rajin mengkonsumsi vitamin. Nah, menurut kamu apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat sistem imun kita? Ayo kita diskusi di kolom komentar. Mari kita ramaikan, dan seperti biasa jangan lupa buat like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe dan tetap di rumah aja, Pop Gengs. Bye!